Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan ngantuk, minum kopi. Kopi dibeli merek kapal api. Kami perwakilan dari santri putri siap berjuang di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami hormati, santriwan santriwati senasib seperjuangan yang kami banggakan. Kita semua adalah pemuda muslim yang senantiasa berjuang terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa ini. Namun, sudahkah kita melihat berbagai fenomena yang terjadi? Banyak yang melanda kalangan pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Sedih ketika banyak persoalan yang muncul dalam berita, baik di media cetak maupun media elektronik, dan yang menjadi sorotan utama adalah pemuda-pemudi yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, tapi kenyataannya mereka justru terjebak dengan kesenangan sesat. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok para pemuda yang tangguh dengan jiwa yang penuh pengabdian terhadap agama dan negaranya. agama memerintah, negara menggugah. Semangat jiwa pemuda-pemudi dalam meneruskan cita-cita agama dan negara ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Hadirin yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sungguh di tangan para pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah terdapat maju mundurnya umat. Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya ku goncangkan dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, lanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negara ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islamatan Pon, yang di kemudian hari terbukti berhasil mengusir para penjajah dari negeri tercinta. Terkait sosok
sosok pemuda harapan agama dan negara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan, kisahkan mereka kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru selain Dia. Sungguh, jika kami melakukan demikian, tentu
telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Khalid Abdurrahman Al-Ak dalam Safwatun Bayan Lima'anil Quran mengatakan bahwa ayat tersebut menceritakan sosok para pemuda Ashabul Kahfi. Siapakah pemuda Ashabul Kahfi tersebut? Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman yang tangguh dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda idaman yang berani mempertahankan pendirian. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan, inspirator dan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Namun, kita tidak mungkin hanya menutup mata. Di sisi lain, tidak sedikit para pemuda kita yang terbius oleh bahaya pergaulan bebas. Seks bebas yang semakin merajalela. Mereka, para pemuda seperti itu, tidak mau dibilang kampungan. Sehingga banyak terjadinya perzinaan, pemerkosaan, perjudian, dan narkoba yang semakin membudaya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya hadirin, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada sosok para pemuda seperti itu? Tentu tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang harus melekat pada diri pemuda, yakni yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua, jujur. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus mempunyai sifat jujur. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul dan berkualitas tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha hingga menghantarkannya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Jika 3 hal ini telah melekat pada diri pemuda, yakinlah kita akan mampu menjadi pelaju tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Namun tentunya juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Para pemuda yang kami banggakan sebagai generasi muda, selaku generasi penerus bangsa, jangan hanya mengandalkan generasi terdahulu, tetapi tunjukkan bahwa pemuda saat ini mampu menunjukkan segala kemampuannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, innal fata man yaqulu ha anada, laisal fata man yaqulu kana abid. Sesungguhnya pemuda akan berkata, ini aku, bukanlah ia yang berkata, ini bapakku. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa ada di tangan para pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa akan berdiri tegak. Sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsanya pun akan goyah. Dengan 3 unsur yang telah kami paparkan di atas, diharapkan di era globalisasi saat ini, para pemuda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka mengentaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang telah lama kita derita. Sebelum kami menutup syarahan Quran ini, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah lagu.
bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.